Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara-saudara sekalian yang sudah memenuhi undangan pada kegiatan konferensi kasus kita pada hari ini. Kegiatan konferensi kasus kita pada hari ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan juga memperoleh pemecahan masalah serta solusi dari salah satu siswa kita yang berinisial DD dari kelas 11. Adapun gambaran masalah yang dialami oleh siswa ini adalah siswa DD ini merupakan siswa pindahan yang ikut orang tuanya pindah tempat tugas. Siswa DD berdasarkan pengamatan keseharian di kelas, sering tidak mau berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya dan lebih banyak diam, sehingga terlihat seperti menyimpan suatu beban yang sangat berat di dalam dirinya. Siswa DD selama 3 bulan masa bersekolah di semester 1 sering tidak hadir tanpa memiliki alasan yang jelas. Dalam seminggu, siswa DD hanya masuk ke dalam kelas pada setiap Senin, Selasa, dan Rabu, sedangkan sisa hari lainnya siswa ini sering tidak masuk sekolah. Kemudian nilai-nilai yang diperoleh siswa DD selama 3 bulan masuk sekolah sering mendapat nilai di bawah standar KKM. Siswa DD merasa orang tuanya kurang memiliki perhatian terhadap dirinya. Kemudian saat pelajaran bahasa Indonesia, didapati suatu fakta bahwa siswa DD ini mengalami gangguan belajar karena dirinya tidak mampu memahami makna yang terkandung dalam suatu kalimat di dalam buku teks bacaan. Hal ini mengakibatkan siswa DD tidak mampu memahami materi pelajaran yang diajarkan guru di depan kelas. Saat pelajaran bahasa Inggris, siswa DD mengalami kesulitan dalam menerjemahkan bahasa Inggris. Kemudian saya melakukan observasi terhadap kegiatan DD selama di kelas dan saya mendapati hasil sebagai berikut. Siswa ini ketika jam pelajaran berlangsung lebih banyak diam dan tidak aktif untuk berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Ketika guru yang mengajar di depan kelas bertanya, ia banyak diam dan tidak menjawab. Dalam interaksi di dalam kelas, siswa ini juga tidak terlalu sering berbicara dengan teman sekelasnya, sehingga ia tidak terlalu sering mendapatkan bantuan dari teman sekelasnya. Kemudian, ketika pelajaran berlangsung, pengamatan saya terlihat bahwa siswa ini ekspresi wajahnya terlihat sangat frustasi dan memendam kekecewaan yang berat terhadap keadaan yang dialaminya. Selain itu, dalam pengamatan saya, dalam 1 minggu, siswa DD ini hanya hadir 1 hari, yaitu hadir saat hari Senin, Selasa, dan Rabu, sedangkan 3 hari berikutnya, siswa ini selalu tidak hadir di sekolah. Baiklah, sekarang di antara Ibu atau Bapak, adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya sebagai kepala sekolah ingin menanggapi permasalahan dari Ibu Rahma tadi selaku guru BK atau konselor. Nah, jadi menurut pandangan saya selaku kepala sekolah, saya sangat menyarankan bahwa permasalahan ini harus segera diselesaikan, harus segera dituntaskan bersama-sama. Apabila tidak atau apabila kita tunda-tunda, takutnya nanti akan menjadi sebuah masalah yang besar atau bisa jadi juga menjadi suatu permasalahan yang baru seperti itu kan di lingkungan kita, karena ini kan termasuk seperti kenakalan remaja kan yang ada pada individu itu tadi. Nah, jadi alangkah lebih baiknya saya selaku kepala sekolah sangat
menyarankan untuk segera dituntaskan secepat mungkin, agar tidak terjadi masalah-masalah baru atau menular ke yang lain. Baik, terima kasih kepada Ibu Penny Anissa. Selanjutnya kita akan mendengarkan penuturan dari wali kelas Dede tentang perilaku Dede itu di dalam kelas. Kepada wali kelas Ibu Anggi, dipersilakan. Baiklah, menurut saya masalah ini tuh harus segera diselesaikan gitu ya. Sebab kalau tidak diselesaikan, masalah ini akan membuat siswa Dede tersebut itu semakin tertekan gitu, Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Anggi. Sekarang kita akan mendengarkan informasi dari perwakilan guru mata pelajaran yang mengajar di kelas 11 tentang siswa Dede. Silakan kepada Bapak Aywa. Baiklah, perkenalkan saya Bapak Aywa selaku guru bahasa Indonesia di kelasnya Dede. Itu saya mengampu pelajaran bahasa Indonesia. Di sini saya akan memberikan informasi bahwa saya mendapati fakta bahwa Dede sangat lambat memahami arti dalam sebuah kalimat. Hal ini terbukti ketika saya mengambil nilai praktek kompetisi membaca dan memahami, ia tidak mampu memahami maksud kalimat dalam wacana seperti teman-teman yang lainnya, sehingga saya tidak bisa meluluskan Dede untuk kompetensi tersebut. Hal ini mengakibatkan Dede sangat malu untuk mengikuti pelajaran saya. Hal ini semakin terlihat dari kehadiran Dede yang hanya pada hari Senin sampai Rabu, sedangkan 3 hari lainnya ia tidak datang. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Aywa. Selanjutnya kita akan mendengarkan penuturan informasi dari orang tua dari Dede, yaitu Ananda Yuriko. Kepada Bapak Ananda Yuriko, dipersilakan. Baiklah, saya selaku orang tua Dede, saya memang di sini sering mendapatkan kalau Dede itu bermalas-malasan di rumah. Mungkin karena itu proses pembelajaran di sekolah Dede itu sangat terganggu karena di sini Dede sangat jarang belajar di rumah. Saya mohon untuk guru BK dan guru-guru lainnya di sekolah untuk dapat membantu permasalahan Dede. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ananda Yuriko. Baik, dari informasi itu tadi sekarang kita akan mendengarkan penuturan dari salah satu psikolog kita, yaitu Bapak Gilang. Kepada Bapak Gilang, dipersilakan. Maaf, sebelumnya Bapak Gilang mic-nya belum di-mute-kan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti konferensi kasus pada hari ini.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gilang Kusuma. Saya bisa dipanggil Gilang, dan saat ini saya merupakan seorang psikolog yang bertugas di salah satu lembaga bimbingan belajar di Kota Bengkulu. Berdasarkan semua informasi yang saya dengar dari Bapak dan Ibu sekalian, dapat saya simpulkan bahwa siswi dengan inisial DD ini mengalami semacam gangguan belajar yang dikenal dengan diseleksia. Gangguan ini terjadi pada kemampuan siswa untuk membaca. Dalam kasus DD ini, gejala diseleksia yang ditunjukkannya terjadi pada karakteristik kekeliruan pemahaman. Karena DD, menurut informasi dari guru bahasa Indonesia, mampu membaca akan tetapi ia tidak dapat memahami apa yang dimaksud dengan bacaan yang sedang ia baca. Jadi, DD dapat dikategorikan mengalami gangguan belajar yang harus dibantu. Penanganan masalah DD dengan memberikan akses kepada konselor, melihat dari data-data nilai yang diperoleh oleh DD yang diserahkan oleh guru mata pelajaran kepada saya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Bapak Gilang. Itulah tadi penuturan dari dan informasi dari berbagai pihak mengenai salah satu siswa kita yaitu Dede. Dari beberapa informasi tadi dapat disimpulkan bahwa Dede merupakan siswa pindahan di kelas. Di kelas ia pendiam dan kurang berinteraksi dengan teman di kelasnya. Kemudian si Dede ini juga sering mengalami kesulitan belajar dan juga malas belajar di rumah. Dede jarang masuk sekolah dan juga dalam ujian membaca, Dede mengalami gangguan belajar yang disebut dengan disleksia. Menurut saudara, apakah yang akan terjadi bila masalah ini tidak segera diselesaikan? Mungkin bisa diberikan tanggapan atau saran dari Bapak atau Ibu. Baiklah, di sini saya wali kelasnya itu saya sangat setuju dan saya juga akan berusaha untuk lebih dekat dengan Dede dan juga akan lebih intens untuk membantu siswa ini. Saya akan berpartisipasi kepada konselor dalam penanganan masalah Dede dengan memberikan akses kepada konselor melihat data-data nilai yang diperoleh oleh Dede yang diserahkan oleh guru mata pelajaran kepada saya. Selanjutnya kita akan mendengarkan nih tanggapan dari kepala sekolah. Bagaimana menurut Ibu Kepala Sekolah jika masalah ini tidak segera diselesaikan, Bu? Nah, jadi baiklah, saya akan memberikan informasi bahwa sebenarnya siswa ini sebelum pindah ke sekolah kita kemarin, itu sudah memiliki masalah, yaitu dia itu tidak naik kelas. Nah, jika dia ingin naik kelas, dia harus mendapatkan sebuah persyaratan, yaitu harus pindah sekolah. Karena siswa kita ini bermasalah dengan nilai yang dimana nilai tersebut masih di bawah KKM atau standar KKM. Jadi, dia itu tidak bisa memenuhi syarat untuk kenaikan kelas. Nah, apabila anak ini ingin naik kelas, dia harus pindah sekolah. Nah, makanya dia mengajukan permohonan untuk pindah ke sekolah kita pada waktu sebelum bergabung ke sekolah kita. Jadi, itu informasinya.
Kemudian adakah Bapak atau Ibu yang akan memberikan tanggapan atau saran lagi mengenai permasalahan si Dede ini? Baiklah, mohon maaf Bu sebelumnya. Sebelumnya saya selaku guru bahasa Indonesianya, saya juga setuju akan pendapat dari Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Wali Kelas. Yang pasti kita harus memikirkan bersama bagaimana menyelesaikan masalah ini. Itu aja. Terima kasih kepada Bapak Aiwa. Baiklah, di sini bagaimana pendapat daripada orang tua si Dede mengenai permasalahan Dede ini? Apa saran dan juga tanggapan yang diberikan? Baiklah, saya selaku orang tua dari Dede, saya sangat ingin yang terbaik bagi anak saya, sehingga anak saya dapat mengejar cita-citanya dan dapat menjadi individu yang lebih baik. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ananda Yuriko. Nah, jadi di sini baiklah dalam posisi saya sebagai konselor, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah memberikan layanan konseling individual kepada siswa Dede ini. Kemudian saya juga akan memberikan layanan informasi mengenai bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar dan juga memberikan layanan penguasaan konten kepada Dede agar ia lebih memahami cara-cara membaca yang baik dan tepat, sehingga keluhan-keluhan dalam belajar dapat teratasi. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu sekalian? Menurut saya sangat setuju ya Bu. Saya juga wali kelas itu akan juga lebih berusaha untuk lebih dekat dengan si Dedenya. Terus saya lebih memantau jauh si Dede ini dan saya akan berpartisipasi kepada konselor dalam penanganan masalah Dede ini. Terima kasih kepada Ibu Anggi. Kemudian kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Penny Anissa, bagaimana tanggapan Ibu mengenai rencana yang sudah saya canangkan tadi? Kalau saya selaku kepala sekolah, saya sangat menyetujui langkah-langkah yang sudah kita rencanakan dan yang sudah kita rancang untuk memberikan sebuah penanganan di permasalahan siswa kita pada kali ini. Saya akan menyetujui dan juga saya akan memberikan dukungan serta memberikan fasilitas untuk mendukung langkah-langkah penanganan yang akan kita. Baiklah, itulah tadi pemaparan dan informasi dari Kepala Sekolah. Selanjutnya kepada psikolog, bagaimana apa tanggapan dari Bapak mengenai perencanaan yang saya sudah jelaskan tadi? Kepada Bapak Gilang dipersilahkan. Gimana Bapak Gilang? Saya rasa langkah-langkah lalu yuk jalan.
Saya rasa langkah-langkah penanganan yang diambil telah tepat dan sesuai untuk dilaksanakan. Tetapi yang penting yang harus kita lakukan adalah membangun kembali rasa percaya dirinya, memberikan pelatihan yang intens kepada siswi dengan inisial DD tadi, agar ia semakin terbiasa untuk membaca dan terlatih memahami makna bacaan. Sekolah dan bersosialisasi di lingkungan baru agar ia menjadi lebih betah dan sering hadir di sekolah. Itulah pendapat dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Gilang. Baiklah, kalau begitu untuk pertemuan konferensi kasus kita, mungkin saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian para peserta yang bersedia hadir dalam kegiatan konferensi kasus kita. Semoga hasil dari konferensi kasus ini dapat mengubah perilaku belajar siswa DD menjadi lebih baik lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.